Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Halo Mbak Nafi, silakan duduk. Ya. Oke, duduknya sudah nyaman? Sudah. Mbak Nafi dari mana ini tadi? Kalau tadi saya ini Bu, ada kegiatan pramuka dispen juga hari ini. Karena mau lomba kan minggu depan. Oh, Masya Allah. Lomba tingkat apa? Untuk lombanya tingkat Jawa Timur sih Bu. Oh, tingkat Jawa Timur. Udah sering latihan gitu ya? Iya, setiap pulang sekolah latihan, tapi karena ini hamin seminggu jadinya latihannya dispen mulai pagi gitu. Oh, Masya Allah, moga menang ya nanti ya. Amin, terima kasih Bu. Jarang-jarang loh kayak ada siswa yang ikut lomba gitu kan, emang harus sering latihan, sering dispen gitu ya. Iya. Kabarnya Mbak Nafis gimana hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sih Bu. Mungkin karena tadi latihan pramuka ya, jadi ngerasa ngos-ngosan. Ngos-ngosan, agak capek dikit ya. Iya. Biasanya anak pramuka ini dijemur di lapangan gitu ya, latihannya. Iya. Oke, baik, kita bertemu kembali di pertemuan hari ini seperti yang ditentukan di pertemuan sebelumnya bahwa akan ada pertemuan sesi konseling selanjutnya. Di pertemuan hari ini nanti Mbak Nafis bisa menceritakan kembali secara terbuka progres dan kemajuan dari pertemuan sebelumnya. Seperti itu ya, sama juga peraturannya dari konseling sebelumnya. Mbak Nafis bisa leluasa menceritakan progresnya dan perkembangannya, dan Ibu jamin kerahasiaannya dan hanya Ibu dan Mbak Nafis saja yang mengetahui. Kemudian untuk waktunya juga tetap sama, Ibu batasi 30 menit. Apakah cukup? Cukup ya, insya Allah. Kita lakukan selama 30 menit ke depan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan progres baik yang telah Mbak Nafis lakukan. Baik, di pertemuan sebelumnya Mbak Nafis telah menceritakan permasalahan Mbak Nafis, kemudian juga sudah menentukan tujuan yang ingin Mbak Nafis capai. Itu ada 3. Yang pertama itu Mbak Nafis tidak lagi menunda-nunda saat akan mengerjakan tugas. Kemudian Mbak Nafis juga sudah mau mengurangi bermain game online. Kemudian tidak menggubris ajakan teman-teman yang mendistract dengan mengajak bermain game online itu tadi ya. Dan juga Mbak Nafis hanya bermain game online ketika semua tugas-tugas yang ada itu sudah terselesaikan. Seperti itu. Baik, dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan yang sekarang ini, progres baik apa yang telah Mbak Nafis kerjakan? Oke. Ini sih Bu, kan kemarin kita habis melakukan sesi konseling yang pertama itu malamnya saya udah ke distract Bu, karena teman-teman saya ini langsung ngajak gitu, ayo ini kurang 1 anak gitu, ikut toh gitu main. Aduh, tugasku belum selesai, aku bilang gitu kan Bu. Terus temen Bu, alah nanti aja loh, besok wes ngontak teman-teman loh gitu. Aduh, setan aku gitu ya. Terus habis itu memang sangat mengganggu ya. Iya. Terus habis itu kayak ayo bentar gitu. Temennya saya bilang 1 game aja gitu. Oke, 1 game ya gitu, main saya bersama teman-teman 1 game. Tapi habis itu lah kok keterusan sampai malam. Terus akhirnya di hari pertama habis konseling itu masih menunda tugas gitu. Besoknya saya langsung terburu-buru minta contekan ke teman paginya gitu, karena besok kan harus dikumpulkan. Terus habis itu besok saya pulang sekolah itu saya langsung ngerjain tugas gitu Bu, kayak tugas apa aja ini yang harus saya kerjakan, besok yang harus dikumpulin itu yang mana itu. Terus saya list, terus saya kerjain gitu. Pulang sekolah habis bersih gitu saya kerjain. Terus karena tugasnya cukup banyak kan Bu, untuk besoknya itu teman saya ini ngajak lagi gitu. Saya bilang enggak, pokoknya aku nggak mau malam ini main game gitu. Ya wes, kita hanya ngerjain sampai
selesai ini saya tidur. Waktu itu saya akhirnya bisa tidur, nggak begadang lagi gitu. Tugasnya juga sudah terselesaikan. Terus habis itu kan weekend kan Bu. Nah habis pas weekend itu malam minggu teman saya malah ngajak lagi, ayo ini weekend loh, malam minggu besok kan nggak sekolah. Oke, main lagi tapi nggak sampai malam sih Bu. Terus habis itu progresnya selama ini saya udah bisa, habis itu saya udah bisa kayak ngontrol diri saya buat nggak main game terus gitu. Jadi intinya saya ngerjain tugas dulu, terus main game untuk self reward lah gitu. Kalau nggak main game ya udah tidur aja gitu. Terus kalau teman-teman ngajak ya pokoknya aku harus ngerjain tugas dulu. Terus setelah itu ya teman-teman ngerti gitu kalau harus ngerjain tugas dulu. Itu sih Bu untuk progresnya selama ini. Alhamdulillah sudah baik sekali progres dari Mbak Nafis ya, sudah mampu mengontrol dan menolak ajakan dari teman meskipun kadang juga sedikit terdistract juga kan tadi, sempat terdistract juga, sempat mau ya wis saya ikut main game online gitu ya. Sudah baik sekali perkembangannya, sudah mampu mengerjakan tugas-tugasnya, membuat list to-do list tadi ya untuk tugas-tugasnya yang mau dikerjakan itu apa-apa saja gitu, dan juga sudah mengurangi menunda-nunda mengerjakan tugas tadi. Baik, untuk progres Mbak Nafis ini apakah ada orang sekitar yang mengetahui? Ada sih Bu. Ayah saya sih kemarin kan ayah saya biasanya kayak ngecek saya udah tidur apa belum, masih main apa belum gitu. Nah kemarin tuh waktu itu malam hari kan saya pegadang tugasnya itu, terus saya bilang gini, lah tuh Ben gitu ngerjain tugas, biasanya main game rame gitu kan katanya. Terus ya orang mau berubah loh malah dikatain tumben. Terus saya bilang gitu, itu ayah yang pertama yang tahu. Terus habis itu ya teman-teman itu, teman-teman sih Ibu yang pertama kayak alah gitu tugas Teman-teman yang ngajak main iya game gitu yang pertama yang tadi. Terus ayah saya yang tahu gitu. Itu responnya. Baik, mendapat respon yang cukup bagus ya dari orang-orang di sekitar, dari teman, kemudian dari ayah. Kemudian bagaimana sih perasaan Mbak Nafis setelah melewati progres yang Mbak Nafis kerjakan ini? Kalau perasaan saya itu kayak biasanya kan emang kalau lagi game kan kepikiran tugas saya belum gitu kan, tapi semenjak saya ngerjain tugas dulu, tugas saya semua sudah selesai, saya main game itu kayak langsung tenang gitu, nggak tiba-tiba kepikiran tugas. Terus kayak saya jadiin buat self reward gitu, habis ngerjain tugas banyak terus main game sepuasnya gitu. Itu sih perasaan saya kayak lebih tenang aja gitu kalau tugasnya udah selesai semua. Terus juga nggak telat ngumpulin tugas, nggak kena marah sama guru juga. Oke, baik, udah bagus sekali ya, sudah paham bagaimana cara untuk manajemen waktunya tadi, kemudian untuk bagaimana menolak ajakan dari teman yang bermain game, membuat to-do list, tidak mengontrol diri untuk tidak menunda-nunda tugas lagi, itu sudah bagus sekali. Oke, baik. Di sini Ibu ada skala lagi. Nah, skala ini untuk menilai apakah tujuannya Mbak Nafis yang di pertemuan sebelumnya ini merasa sudah tercapai atau belum. Ada dari skala 1 sampai angka 10. Di angka mana sih sekiranya Mbak Nafis bisa merasa bahwa tujuannya saya untuk berubah ini sudah tercapai, seperti itu? Kayaknya saya di angka 8 sih kayaknya. Oh, angka 8. Udah tinggi ya. Nah, kan ada angka 9, angka 10. Nah, kan ada 2 angka lagi untuk mencapai biar lebih tinggi gitu. Bagaimana sih upaya atau progres yang akan Mbak Nafis lakukan agar bisa lebih maksimal lagi untuk mencapai angka tahap di 10 itu tadi? Kalau menurut saya, kalau saya bisa nyampe ke angka 10 itu dengan saya
Tadi kan saya masih kayak ke distract teman-teman ngajakin main itu kan, gitu itu kayaknya saya harus bisa lebih berani untuk bilang enggak mau main gitu ke teman-teman gitu, biar tugas saya bisa cepat selesai gitu, bisa dikumpulin besoknya gitu sih Bu, biar ini pokoknya intinya ini di teman-teman gitu, biar nggak ngajak-ngajak lagi itu mainnya gitu. Baik, Mbak Nafis akan mencoba lebih konsisten untuk tidak terdistract lagi dari ajakan temen ya. Berani kalau enggak dulu, wis tugasku dulu ini, nanti baru yang bermain game itu. Nanti kalau emang sudah selesai dengan baik semua tugas-tugasnya. Baik, progres Mbak Nafis sudah diceritakan tadi dari awal kalau Mbak Nafis ini sudah mencoba tidak menunda tugas lagi, menyelesaikan tugasnya di awal waktu dengan tepat, dan juga mencoba menolak ajakan teman yang untuk bermain game tadi ya, biar tidak terdistrak lagi. Oke, Mbak Nafis sudah menceritakan perkembangan baik dari Mbak Nafis ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, apakah Mbak Nafis tetap ingin melaksanakan konseling lanjutan lagi untuk membahas progresnya dari Mbak Nafis? Apakah Mbak Nafis masih membutuhkan pertemuan konseling dengan Ibu atau bisa dicukupkan pada pertemuan kali ini? Kayaknya sudah cukup sih Bu, tapi kalau nanti misalnya kayak saya masih ada distraksi gitu, kayaknya saya nanti akan menghubungi Ibu aja ya gitu, untuk mungkin konseling lagi gitu itu kayaknya. Oke, Mbak Nafis akan menghubungi Ibu lagi ya, semisal nanti akan mau diadakan kembali untuk pertemuan konselingnya. Tapi sementara ini sudah dicukupkan untuk konseling pada hari ini. Seperti itu. Oke. Baik, sudah bagus sekali untuk perkembangan dan progres dari Mbak Nafis dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua ini. Alhamdulillah sudah ada perubahan yang cukup signifikan. Ibu harap Mbak Nafis bisa konsisten setelah ini untuk melakukan solusi yang telah ditetapkan, dan semoga tujuan-tujuan yang telah Mbak Nafis ucapkan di pertemuan yang awal itu dapat tercapai semua. Semoga dengan Mbak Nafis bisa mengerjakan tugas-tugasnya di awal waktu, Mbak Nafis jadi bisa punya waktu yang lebih banyak buat bermain game atau self reward itu tadi katanya, dan juga punya lebih waktu yang banyak untuk memahami materi waktu mengerjakan tugas tadi. Baik, semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat Mbak Nafis. Ibu cukupkan karena waktunya juga sudah habis, sudah 30 menit. Jadi Ibu cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga Mbak Nafis bisa kedepannya bisa semakin baik lagi dan berprogres menjadi lebih baik lagi. Itu ya. Mbak Nafis bisa melanjutkan kembali ke kelas. Oke, baik, terima kasih ya Bu sudah membantu saya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Hati-hati. Ya.